Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang unsur radioaktif. Sebelumnya perkenalkan saya M. Sahril dari NPM F1C0244026. Saya Indah Trianggila dengan NPM F1C024021. Saya Ramida dengan NPM F1C024014. Saya Laura Aprilias Mamora dengan NPM F1C02402. See you guys! Merkuri adalah unsur kimia yang memiliki simbol Hg dengan nomor atom 80. Di alam, Merkuri terdiri dari beberapa isotop stabil dengan dominan bermassa 202. Ciri khas dari Merkuri adalah bentuknya yang cair jika di dalam suhu ruang. Hal tersebutlah yang membuat Merkuri lebih unik daripada unsur-unsur logam lainnya. Merkuri hadir dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, Merkuri unsur Hg bisa ditemukan di atmosfer lama. Dan yang kedua, Merkuri anorganik seperti Merkuri klorida HgCl2. Dan yang ketiga, Merkuri organik. Contohnya metil merkuri bentuk yang paling beracun. Dari semua bentuk ini berasal dari Merkuri alamnya yang masanya sekitar 200 sampai dengan 202U. Dan yang paling banyak adalah isotopnya, Hg202. Dalam sejarah, penggunaan merkuri banyak digunakan di berbagai alat seperti termometer, barometer, lampu fluoresan, dan tambah biji amalgam. Namun karena dampak kesehatan yang berbahaya, penggunaan merkuri sekarang diawasi dengan ketat dan banyak negara yang telah melarang atau membatasi penggunaannya. Pemirsa, tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The Fourth Meeting of Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury atau COP4 Minamata Convention. Salah satu tujuan konvensi ini adalah pengentasan pencemaran lingkungan oleh limbah merkuri. Ya, baik, untuk selanjutnya itu dampak dari paparan merkuri. Paparan merkuri dapat menimbulkan kerusakan pada sistem saraf, ginjal, bahkan kekebalan tubuh. Gejalanya berupa termo, gangguan ingatan, bicara tidak jelas, bahkan bisa menimbulkan kelumpuhan. Bentuk yang paling beracun dari merkuri ini adalah metil merkuri, di mana itu memiliki dengan nomor massa atom rata-rata 200,59U jika ini bereaksi dengan lingkungan perairan. Salah satu tragedi terbesar akibat merkuri terjadi di Minamata, Jepang, di mana ada limbah pabrik yang mengandung merkuri dibuang ke dalam laut yang berubah menjadi metil merkuri, sebuah senyawa organik yang sangat berbahaya. Ikan dan kerang yang terpapar oleh limbah tersebut dikonsumsi oleh warga sekitar, yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi saraf, hilangnya penglihatan, kejang, tremor hebat, dan fatalnya lagi adalah kematian. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa merkuri dengan nomor massa 202 dapat berubah bentuk menjadi senyawa yang sangat beracun dan berbahaya jika berada dalam kondisi dan lingkungan tertentu. Sebuah tragedi kelam yang merenggut nyawa banyak anak manusia pernah terjadi di Jepang sekitar 70 tahun lalu. Ratusan ribu warga di Teluk Minamata mengamati gangguan kesehatan dari masalah seperti kelumpuhan, gangguan saraf, kanker, dan banyak juga yang berujung kepada kematian. Tragedi ini bukan berasal dari gas beracun atau serangan senjata biologis dari negara musuh, melainkan dari apa yang terjadi di dalam laut. Sejarah kelam tragedi Minamata. Siang hari di tahun 1956, seorang nelayan berangkat melaut untuk mencari ikan dan kerang yang selama ini memang menjadi tangkapan utama di Teluk Minamata. Mayoritas penduduk di sana yang bergantung kepada ikan dan kerang sebagai menu makanan utama. Hari yang cerah membuat si nelayan ini optimis bakal mendapat tangkapan yang banyak. Karena musuh utama nelayan yaitu si cuaca buruk lagi nggak mampir ke perairan Teluk Minamata. Jadi harusnya si nelayan ini bakalan pulang dengan hasil tangkapan yang memuaskan. Optimisme si nelayan mulai goyah ketika dia melihat banyak ikan di laut yang terlihat lemas dan mengambang di permukaan air.
Kondisi ini tentu jarang banget terjadi di tahun 50-an di mana polusi air dan pengertian warga soal kondisi laut belum sebaik sekarang. Walau si nelayan ini menganggap peristiwa ini memang agak aneh, namun dia tetap melanjutkan menjaring ikan di lokasi tersebut. Dia tetap fokus buat mencari ikan-ikan yang masih sehat. Bener aja, tangkapan dia di hari itu lagi banyak banget. Dengan hasil tangkapan yang bikin auto senyum, nelayan ini pulang ke rumah dengan gembira. Namun dalam beberapa minggu berikutnya, si nelayan mulai merasakan gejala aneh pada tubuhnya. Dia mengalami kesulitan berbicara, mati rasa di tangan dan kaki, dan kadang-kadang ia bahkan mengalami kejang. Kondisinya semakin memburuk dan dia tidak bisa bekerja sebagai nelayan lagi. Nggak tahan dengan kondisinya yang terus menurun, si nelayan pergi ke dokter setempat untuk mencari jawaban atas apa yang terjadi pada tubuhnya. Kondisi kesehatan yang menurun adalah bencana yang nggak pernah mau dirasakan oleh nelayan karena kalau mereka sakit, mereka nggak bisa cari uang. Sedangkan keluarganya harus diberi makan setiap hari dan kebutuhan lain harus tetap berjalan. Setelah diperiksa, banyak dokter setempat yang bingung dengan gejala yang si nelayan ini alami. Tapi kemudian si nelayan bertemu dengan seorang dokter muda yang bersikeras melakukan beberapa tes dan penelitian lebih lanjut. Dokter tersebut mulai merangkai teka-teki dan dia tahu kalau ada sesuatu yang salah dengan kondisi laut di Minamata. Melalui penelitian yang intensif, dokter muda dan timnya menemukan fakta bahwa laut di Minamata telah tercemar oleh limbah industri yang dibuang oleh pabrik kimia lokal. Limbah tersebut mengandung merkuri, suatu zat beracun yang telah mencemari ikan dan udang di laut. Ikan dan udang yang tercemar merkuri kemudian dimakan oleh penduduk setempat, termasuk si nelayan yang mengakibatkan mereka mengalami keracunan merkuri. Kasus lain yang sering terjadi adalah penggunaan merkuri pada kosmetik ilegal, terutama pada krim putih. Unsur senyawa merkuri anorganik seperti HgCl2 dapat memutihkan kulit secara cepat. Tetapi unsur senyawa merkuri dengan massa atom 200,59 paparan merkuri dapat menyebabkan kerusakan ginjal, iritasi kulit, perubahan warna kulit, dan dapat membahayakan ibu hamil dan janin. Meskipun berbahaya, penggunaan merkuri masih digunakan secara terbatas di dunia penelitian dan laboratorium. Seperti untuk alat ukur tertentu seperti sensor listrik dan beberapa reaksi kimia yang membutuhkan reaksi unik atau sifat unik dari merkuri. Semua penggunaan ini dilakukan prosedur keselamatannya sangat ketat agar tidak menimbulkan paparan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari dokumen ini, merkuri adalah unsur yang punya fungsi penting tapi berisiko tinggi. Contoh kasusnya Minamata dan kosmetik bermerkuri. Ini membuktikan bahwa dengan nomor massa 200,59 U ini dapat dikendalikan berdasarkan penggunanya seperti pilihan produk yang aman, pendaftaran resmi, dan ramah lingkungan. Sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih guys sudah menonton.